Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah wajib, yaitu Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Kerajaan Sunda setelah Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 di wilayah Jawa Barat yang umumnya dikenal dengan nama Sunda, terdapat satu kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Nama Sunda muncul pada prasasti Sangyang Tapak yang berangka tahun 952 Saka. Prasasti ini ditemukan di Pancalika dan Batar Muncang di tepi Sungai Cipati, Cibadak, Sukabumi, dan memakai tulisan huruf Kawi dan bahasa Jawa kuno. Kehidupan politik. Menurut kitab Carita Payangan, jadi Raja Sunda dikawali atau Ciamis setelah perang Bubat adalah Rahya Nikala Wastu sebagai raja. Wastu Kencana masih kecil sehingga pemerintahannya untuk sementara dipegang oleh pamannya, yaitu Yang Bunisora sampai tahun 1371. Setelah berusia 23 tahun, Wastu Kencana memegang tampuk pemerintahan secara berlangsung. Ia mempunyai prinsip bahwa negara akan jaya dalam perang jika rakyatnya berada dalam kesejahteraan dan penguasa selalu berbuat kebajikan. Raja berikutnya adalah Tohan 1475 sampai 1482. Ia kemudian digantikan oleh Sang Ratu Jawa Dewata 1882 sampai 1421. Berita lain tentang Kerajaan Sunda adalah dari catatan bangsa Portugis yang banyak berhubungan dengan Pajajaran, khususnya hubungan dengan kegiatan perdagangan. Struktur birokrasi Kerajaan Sunda. Pertama, raja sebagai penguasa tertinggi yang berkedudukan di tingkat pusat. 2. Putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan raja. Wilayah Kerajaan Sunda. Dalam mengurus daerah-daerah yang luas, raja daerah bertindak sebagai raja yang merdeka, tetapi mereka tetap mengakui Raja Sunda yang bertahta di pangkuan Pajajaran atau Dayo sebagai junjungan mereka. Dalam hal yang berlangsung berhubungan dengan perdagangan, raja diwakilkan oleh para syah bandar yang bertindak, namun Raja Sunda di daerah yang mereka kuasai masing-masing. Kehidupan pada masa Kerajaan Sunda. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang masyarakatnya hidup dari pertanian. Hasil pertaniannya menjadi pokok bagi pendapatan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda memiliki 6 buah pelabuhan penting yang masing-masing dikepalai oleh seorang syah bandar, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang Cigede, Tonggarak, Kelapa, dan Cimatuk adalah pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda. Kehidupan budaya Kerajaan Sunda. Kitab Cerita Parayangan dan serta Dewa Buddha memberi petunjuk bahwa masyarakat Kerajaan Sunda banyak mendapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha. Kedua budaya ini selanjutnya berbaur dengan unsur Buddha. Kejayaan Pajajaran. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran ketika pemerintahan Sri Baginda Maharaja. Kejayaan Pajajaran dibuktikan dengan adanya telaga yang besar, yaitu Maharena Wijaya. Kemudian dibangun jalan yang menghubungkan antara ibu kota Pangangkuan dengan Winagari. Pertahanan ibu kota juga diteguhkan dengan memberikan desa Pardikan kepada semua pendeta dan pengikutnya, supaya mementakkan kegiatan agama serta membuat kebiniujian, kesastrian atau pertunjukan, memperkuat angkatan perang, mengatur upeti dan raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan. Puncak kehancuran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu kesulitan Banten.
Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Sriman Sriwacana dan Pukam Pajajaran di Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Hal ini menandakan bahwa tidak ada raja bagi kerajaan Pajajaran karena singgasana raja telah dipindahkan akhirnya. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 dan Maulana Yusuf naik tahta sebagai penguasa kerajaan Sunda. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Di lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Terima kasih.